Setelah terjadi bentrokan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, rencana survei batas wilayah di 12 titik yang dianggap rawan konflik terpaksa ditunda untuk mencegah ketegangan lebih lanjut. Para penikmat isu politik dan hubungan internasional, mari kita menengok satu peristiwa menarik yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Bayangkan, pada hari Senin tanggal 25 Agustus, ada 24 warga Dusun Nino, Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara, sedang kerja bakti dengan semangat gotong royong membuka lahan jagung. Nah, masalahnya, lokasi yang mereka garap ini bukan sembarang tanah, melainkan persis di dekat patok perbatasan yang dikenal dengan sebutan Provinsi 36. Sebuah titik yang statusnya sampai sekarang masih jadi bahan tarik-menarik antara kedua negara. Patok itu bukan nama daerah, tapi semacam tiang batas. Masalahnya, patok ini ada di wilayah yang statusnya masih diperdebatkan dua negara. Jadi, ibarat main catur, posisi bidaknya masih diperebutkan. Ini punyaku, bukan ini punyaku. Saat warga lagi sibuk dengan cangkul dan parang, tiba-tiba datanglah tim survei perbatasan dari Timor Leste. Nah, harusnya ini kegiatan survei gabungan. Artinya, ada tim Indonesia dan ada tim Timor Leste, biar fair. Tapi hari itu, tim Timor Leste jalan duluan tanpa nunggu tim Indonesia. Ini kayak main bola tapi cuma satu tim yang masuk lapangan, jelas bikin ribet. Masyarakat Desa Inbate yang dari awal menolak pembangunan patok di lahan itu, merasa keberatan. Terjadilah adu argumen. Nah, dari sinilah muncul miskomunikasi dan salah paham. Nah, miskomunikasi ini ibarat mic konser yang mendadak mati. Semua orang ngomong, tapi nggak ada yang nyambung. Situasi makin panas ketika unit polisi perbatasan Timor Leste atau UPF datang bersama tim survei dan petugas dinas pertanahan mereka. Warga kita yang tadinya niatnya cuman, ayo gotong royong tanam jagung, malah harus berhadapan dengan aparat bersenjata. Akhirnya bentrokan pun pecah. Satu warga kita, bernama Paulus Oki, terkena peluru karet dan harus dirawat. Untungnya bukan peluru tajam, tapi tetap saja sakitnya nggak bisa dibayar pakai kuota internet. Pemerintah Indonesia langsung turun tangan. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Pak Judah Nugraha, bilang bahwa untuk mencegah eskalasi, kegiatan survei di 12 titik rawan akan ditunda dulu. Jadi intinya, biar dua pihak sama-sama cooling down. Bahkan Dubes Indonesia di Dili sudah ketemu dengan Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Mariano Asanami Sabino. Keduanya sepakat survei ditunda, warga diimbau menahan diri, dan media di kedua negara diminta tidak memanas-manasi. Karena kalau berita ini dipelintir bisa jadi bahan gorengan politik. Nah, gorengan itu enak kalau pisang, tahu, atau tempe. Tapi kalau yang digoreng isu perbatasan, wah itu bisa bikin kepala pening 7 keliling. Yang menarik, Bupati TTU sendiri sebenarnya sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa berdasarkan kesepakatan adat, tidak boleh ada patok yang dipasang di tanah yang masih sengketa. Nah, entah kenapa aturan itu dilanggar. Nah, disinilah kadang kita mikir, adat sudah bilang jangan, tapi masih saja dipaksa. Akhirnya ya begitulah suasana yang harusnya damai jadi panas. Para penikmat politik dan hubungan internasional, mari kita gali sedikit lebih dalam soal dinamika di balik patok yang disebut Provinsi 36 ini. Jangan salah, meski namanya mirip kayak kode wilayah atau nomor rumah kontrakan, patok ini punya bobot politik dan diplomasi yang serius. Kenapa serius? Karena setiap jengkal tanah di perbatasan itu, nilainya bukan sekedar soal tanah kosong atau lahan jagung, tapi soal kedaulatan negara. Nah, kalau bicara kedaulatan, dua negara bisa jadi super sensitif, bahkan lebih sensitif dari wifi tetangga yang tiba-tiba hilang sinyal. Patok Provinsi 36 ini sebenarnya bagian dari proyek Joint Field Survey, alias survei lapangan gabungan antara Indonesia dan Timor Leste. Tujuannya mulia, biar garis batas yang masih abu-abu bisa dipetakan dengan jelas, sehingga kedua pihak bisa bilang, oke, ini wilayahmu, ini wilayahku, dengan kepala dingin. Masalahnya, survei itu ibarat kerja kelompok di sekolah. Kalau semua anggota hadir, hasilnya bagus.
Tapi kalau ada yang jalan duluan tanpa nunggu temennya, ya pasti timbul curiga. Loh, kok kamu duluan? Jangan-jangan kamu mau klaim diam-diam? Itulah yang terjadi ketika tim survei Timor Leste datang lebih awal, tanpa ditemani tim Indonesia. Dan di titik inilah politik masuk dengan gaya khasnya. Dari sisi masyarakat, mereka merasa lahannya sudah punya sejarah adat, udah dipakai turun-temurun, bahkan sudah ada kesepakatan adat yang melarang patok dipasang di tanah sengketa. Dari sisi negara, aparat Timor Leste menganggap mereka sedang jalankan tugas resmi survei. Dua-duanya merasa punya dasar hukum yang sah, makanya gampang sekali meledak jadi ketegangan. Nah, inilah menariknya dinamika politik perbatasan. Kalau dilihat dari kacamata internasional, bentrokan kecil di desa bisa jadi bahan bacaan serius di meja diplomasi. Di satu sisi ada hubungan bilateral yang harus dijaga. Di sisi lain ada warga lokal yang merasa haknya diinjak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus cari jalan tengah biar nggak ada yang merasa ditinggalkan. Bayangkan, hanya gara-gara satu patok besi bisa melibatkan Kementerian Luar Negeri, Dubes di Dili, Wakil Perdana Menteri Timor Leste, bahkan aparat keamanan dari dua negara. Ini kayak main domino, satu keping jatuh efeknya bisa merembet kemana-mana. Apalagi, jangan lupa, isu perbatasan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Media bisa menggiring opini, politisi bisa memelintir narasi, dan tiba-tiba peristiwa di desa kecil bisa jadi headline internasional. Disinilah kelihayan diplomasi diuji, bagaimana mengelola masalah lokal agar tidak jadi bahan gorengan politik global. Jadi, kalau kita melihat patok Provinsi 36, jangan bayangkan cuma tiang besi sepi berdiri di ujung kampung. Anggaplah itu sebagai simbol tarik ulur diplomasi, simbol sejarah masa lalu, sekaligus ujian kesabaran dua negara tetangga yang sebenarnya sama-sama pengen damai, tapi kadang terjebak dalam ego wilayah yang keras kepala. Teman-teman penikmat politik, kalau kita bahas soal patok bernama Provinsi 36 ini, jangan bayangkan seperti nomor rumah yang gampang dipindah kalau ada tetangga ribut. Ini patok perbatasan, simbol kedaulatan negara, jadi nilainya jauh lebih sensitif. Nah, dinamika politik di baliknya sebenarnya rumit sekali. Bayangkan begini, di atas kertas, Indonesia dan Timor Leste sudah sepakat ada Joint Field Survey, survei gabungan yang harus dilakukan berdua. Tapi di lapangan, kadang yang namanya jadwal, koordinasi, dan komunikasi bisa molor atau tidak sinkron. Akibatnya, tim dari Timor Leste datang duluan, tim dari Indonesia belum sampai. Warga lokal yang lagi capek gotong royong, lihat ada rombongan asing mendekat, ya wajar kalau kaget. Apalagi di tanah yang menurut mereka belum jelas siapa pemilik sahnya. Nah, di titik ini politik mulai main peran. Dari kacamata diplomasi, Indonesia ingin menunjukkan sikap tegas bahwa wilayah yang masih disengketakan tidak boleh seenaknya dipatok sebelah pihak. Tapi di sisi lain, Indonesia juga tidak mau masalah ini jadi bola panas di forum internasional. Makanya, Kemlu langsung turun tangan, KBRI di Dili bergerak, bahkan Dubes ikut bicara dengan Wakil Perdana Menteri Timor Leste. Bahasa kasarnya, dua negara ini lagi bilang ke rakyatnya, sabar dulu, jangan emosi, kita atur lewat meja perundingan. Nah, yang menarik nih ya, kalau dilihat lebih dalam, ada dua lapis politik di balik insiden ini. Pertama, politik nasional. Indonesia harus menjaga wibawa Indonesia di mata rakyat NTT. Coba bayangkan kalau ada berita patok dipasang tanpa izin. Bisa-bisa masyarakat merasa pemerintah tidak melindungi. Itu bahaya sekali buat legitimasi pusat. Kedua, politik internasional. Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan Timor Leste, karena negara itu adalah tetangga dekat, punya ikatan sejarah, dan secara geopolitik penting bagi stabilitas di kawasan. Nah, kalau kita tarik ke arah yang lebih strategis, insiden kecil seperti ini sebenarnya bisa jadi ujian seberapa solid mekanisme diplomasi perbatasan antara dua negara. Ibaratnya, perbatasan bukan cuma soal tanah dan patok, tapi juga soal gengsi, wibawa, dan kadang harga diri bangsa. Dan di titik inilah, politik, diplomasi, dan emosi rakyat sering bertabrakan di lapangan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.